kalaupun aku jadi bos, loh kalau kamu nggak bisa merasa tidak di sini tidak sejahtera, di sini tidak layak menggaji kamu, ya kamu cabut toh, karena di perusahaan ini dengan tolak kerjamu itu mampunya sekian. Kalau perusahaan harus maksakan sekian, perusahaannya malah mungkin hancur bisa. Iya benar. Namanya aku bukan bayar akademisimu, tapi membayar egomu. Ini catat lagi nih, tidak banyak orang tahu diri asli, gitu loh. Sukanya tuh minta lebih, lo bener minta lebih pasti. Setiap orang pasti punya, cuman harus ada tahu dirinya gitu loh. Kalau aku bilang kita menjadi SDM tuh harus berguna untuk orang banyak, terus menjadi orang yang terbaik, menjadi orang baik, gitu. Terus lakukan yang terbaik, jangan merasa yang terbaik. Selamat datang di Ngopi-Ngopi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman baik-baik aja. Karena keadaan sekarang nih memaksa kita untuk harus menjaga kesehatan selalu. Nggak usah terlalu panjang lebar. Ini ada tamu spesial. Saya udah ngundang berulang kali tapi akhirnya baru datang ke sini. Langsung aja, ini dia Mas Rio Baskoro. Apa kabar Mas Rio? Baik, great bro. Ini aku kalau manggil Mas Rio tuh, aku mengenal Mas Rio tuh manggilnya selalu Rio Round. Ya. Rio Round. Ini Round Division nih. Ini nanti melekat ya? Melekat banget Mas. Melekat ya? Maksudnya itu zaman kamu usia berapa tuh? SD ya? Mas, kelas dan sekarang kelas 5, berarti umur sekitar 10 tahun lah ya. 10. Itu dari 2000 berapa ya Ron ya Mas? 2006 sih tepatnya sebenarnya, cuman 2006 kita ngegasnya di 2007. Dari di Kalitan sampai. Yes, kita kan anak-anak Cendana bro. Oke. Keluarga Cendana maksudnya. Oh, kan Kalitan. Oh iya ya. Oh iya Cendana juga ya Mas ya. Itu dia. Mas Rio nih, apa kabar nih Mas Rio? Baik. Ngeri ya Mas. Mas Rio cukup itu ya. Ini sampai bawa semprotan. Oh iya, karena ini adalah senjata rahasia kita. Kenapa tuh Mas? Gitu. Kenapa kita harus saat ini tetap harus aware ya Mas sama? Kalau ada yang jahat, chat. Ini sebenarnya bukan hand sanitizer bro. Apa tuh Mas? Mau dicicipin agak pedes ini. Kalau dicicipin. Itu emang iya, boleh agak pedes bro. Buat di mata kan langsung pedes kan. Nah itu. Jadi anti jahat-jahat club. Bisa aja nih Mas. Mas, apa kabar nih? Ketawa aku udah kayak dewa banget gitu kan? Iya. Belum ya? Ini udah apa ya Mas Rio tuh berulang kali juga di podcast ya Mas ya? Iya, lumayan beberapa kali diundang di beberapa podcast. Cuman emang podcast yang project ya. Jadi emang activity sebuah brand gitu. Gitu. Itu ya sampai 2 pulau 7 kota ya Mas? 7 kota 2 pulau. Ya. Gitu. Oh, oke. Wih. Gitu. Mas Rio nih aku mengikuti banget, selalu fokus di nggak pernah ninggalin bisnis di pakaian. Aku penasaran sih Mas. Maksudnya Mas Rio tuh nun sewu ya Mas. Aku tanya dulunya berangkatnya dari keluarga yang berada atau gimana sih? Oke. Berada di sekeliling anggota rukun tetangga dan rukun keluarga bro, maksudnya gitu, itu berada kita. Enggak, kita kalau saya memang terlahir dari orang tua yang dengan ekonomi yang bukan cukup gitu, bukan yang lebih juga gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan kurang sih gitu. Bahkan untuk zaman dulu SD SMP itu, nih ngomongin jujur nih ya. SD SMP itu waktu itu untuk mendapatkan uang saku aku harus ngebawa gorengan yang digoreng mamahku, dibawa di tetangga. Untuk dijual, karena di tetangga itu kayak jual breakfast gitu, breakfast bro, sarapan kali ya. Tenongan Mas, tenongan. Ya, tenongan. Nah, ada bubur apa tuh namanya, opor apa dan sebagainya gitu. Nah, aku nitipin tuh gorengan bakwan gitu-gitu. Nah, itu untuk dapetin uang saku tuh aku datang paginya, berarti ngambil uang yang kemarin laku. Keuntungannya dikasih buat aku, modalnya kasih ke mama. Gitu. Wih, berarti dari kecil Mas Rio udah itu mindset dong, ya, mindset bisnisnya ya, udah itu dong Mas. Iya, bukan mindset tapi lebih ke habit sih ya. Habit. Jadi diciptain mama ya, karena emang aku nggak tahu mamaku emang kayak gitu tuh, emang metodenya dia untuk ngajarin aku dari sesuatu yang nggak ada, atau memang ya kalau aku rasa karena kita memang dari keluarga yang nggak ada gitu kan. Kecukupan banget juga enggak. Yang pasti untuk kelaparan kita masih bisa bertahan lah, maksudnya masih bisa bekerja, berkarya dan sebagainya. Mamaku dulu juga, mama papa tuh sempet jualan baju-baju bro, gitu. Cuman emang kayak distributornya doang.
Oh berarti Gitu. bukan. Jadi gue kayak ngelihat gitu. Produsennya bukan ya Mas ya? Pernah gak sih kayak kamu nih, gue gantian yang tanya dulu ya. Nggak Pernah apa-apa, gak sih nggak kayak waktu kecil gitu, kamu setiap pagi lihat bokap tuh ngapain atau mungkin ngeplay sebuah lagu pagi hari gitu. Iya. Masih inget nggak kira-kira lagunya apa yang kamu masih inget sampai sekarang? Oh Carol. Oke, Dulu kalau Bapak. oke ya, Oh, di situ ya, Carol. poinnya di situ ya. Berarti itu yang diciptakan gitu loh. Jadi ketika mama papaku tuh kayak jualan baju itu kayak aku tuh masih inget, oh jualan bajunya tuh waktu itu celana pendek. Ada salah satu merek di Indonesia Cardinal gitu. Zaman dulu kan emang ada beberapa yang dijual untuk kayak mungkin nggak lolos ini ya, nggak lolos apa gitu. Ricekan gitu ya Atau bulannya. mungkin gitu, cuman masih bagus semua gitu. Ya itu papaku tuh distributor itu dulu waktu itu sempat gitu. Tapi nggak gede, distributor kecil-kecilan gitu. Itu istilahnya kayak reseller atau bisa dibilang aku nggak tahu juga ya. Zaman dulu seperti apa gitu saya nggak tahu. Cuman mindset habit yang kebiasaan yang aku ambil adalah sikat gigi tuh gini loh, sikat gigi gini ya. Kita akan ambil sampai gede itu sikat gigi pasti gini atau gini kan. Iya benar. Kalau ini aku bilang teh dari kecil ya ini aku pasti bilang teh gitu. Karena habit tadi. Iya gitu. Itu kan kayak gitu. Jadi tadi yang aku bilang kayaknya kayak udah dari kecil tuh kita dikasih kebiasaan itu yang membuat. Jadi untuk per hari ini aku selalu berprinsip tidak ada yang bisa kita tidak lakukan. Apapun itu ya Mas. Apapun. Pasti bisa ya. Apapun pasti bisa. Gitu. Asal kita tuh tahu. Kalau aku mau melakukan ini, apa sih yang aku harus lakukan pertama tuh langkahnya? Nah itu. Oh, misalnya Firman pengen podcastnya ini makin besar, itu berarti apa Mas? Maksudnya? Ya strateginya aja gitu. Maksudnya kalau aku bilang, Firman punya project namanya podcast gitu, ngopi-ngopi gitu. Podcast ini apa sih audiensinya tuh seperti apa? Iya. Target marketnya yang orang yang dengerin tuh lewat apa? Apa sih yang menarik ketika orang psikologisnya harus diambil? Oh iya. Iya, mekanisme pasar lah kalau bilang. Gitu loh. Apa sih audiens, terus mungkin kayak kontennya materi yang akan diangkat tuh apa, sosoknya siapa. Gitu. Itu mungkin salah satu yang menjadi pedoman basicnya di situ, fundamentalnya di situ. Oke. Gitu sih. Terlalu serius banget ya? Gak apa-apa ya? Mas, gak apa-apa ini. Jadi poinnya sih di situ, Fir. Jadi kalau aku pribadi juga, kenapa sih Mas Rio masih bisa bertahan sampai sekarang dari 2006 lah ya? Iya. Sampai kita ini bukan sombong nih Auto Bila Minadit ya? Iya. Bukan kita juga mau jadi self center gitu, cuman paling enggak minimal dengan kita adalah brand yang dikatakan brand lama lah, maksudnya brand-brand. Kalau dikatakan senior juga masih ada senior saya gitu. Jadi kalau kita diomongin brand lama, oke lah brand lama. Nah, tapi tugas terberat itu yang lagi saya pangku adalah ketika brand lama itu untuk masih bisa berdiri gitu. Nah, itu seperti apa sih gitu? Ternyata harus merimen sebuah brand gitu. Nah itu loh Mas, aku penasaran kok bisa ya Round Division tuh dari zaman ke zaman tuh nemuin marketnya gitu loh Mas. Mas Rio kan makin tua ya Mas secara manusia pasti tim-timnya Mas Rio pun kayaknya nggak jauh dari umurnya Mas Rio Mas. Iya, makin tua juga. Gitu. Mas Rio caranya relate sama zaman. Gini, kita nggak usah ngomongin tim, kita nggak usah ngomongin apapun ya, kita ngomongin personal gitu. Oke. Ketika kita menjadi SDM tuh, kita lebih tepatnya adalah riding the wave aja sih, maksudnya ikutin ombaknya. Pertanyaan besarnya adalah yang bisa mempertahankan kamu secara pribadi adalah kamu gitu. Diri sendiri. Iya, jadi kalau kamu pengen bertahan dalam sebuah company gitu, ya kamu harus meningkatkan SDM kamu gitu. Kan poinnya di situ. Iya, benar. Sama kalau brand, ketika kamu pengen bertahan brandmu untuk menjadi berkembang, ya harus menciptakan sesuatu yang memang mungkin fresh karya, atau mungkin yang saya bilang adalah riding the wave tuh ikutin ombaknya lagi seperti apa secara zaman apa lagi musimnya apa, tapi kita punya garis benangnya ya. Lagi musimnya apa nih gitu, terus bagaimana sih cara jualannya, mekanisme pasarnya seperti apa, produk pricing seperti apa. Terus di Indonesia itu terbilang sangat konsumtif ya. Itu yang seperti apa konsumtifnya? Beli apa sih mereka maksudnya? Ya, yang kedua aku berada di mana? Mapping market. Berada di mana tuh misalnya gimana? Berada di mana tuh ketika aku di kota Solo. Iya. Secara basic, Solo Karsidenan. Cakupan wilayahnya berapa, anak mudanya berapa, lu harus hitung dong. Oh. Gitu. Mereka lagi pakai apa, suka pakai apa gitu? Iya gitu. Karena
Kalau aku sendiri kalau aku ngomongin Ron, Mas kalau Ron tuh targetnya kemana? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin target, pengennya semuanya general gitu. Tapi buah si malakama juga kalau aku harus kayak gitu gitu. Berarti harus difokusin. Iya dong, gitu loh. Dan saat ini Mas Rio fokusinnya kemana? Gini, pertanyaan besarnya gini, waktu kamu 5 SD, ya. Kamu belum mengenal yang namanya Balenciaga dan sebagainya, brand-brand luar gitu katakanlah. Tapi ketika kamu punya kemampuan, akhirnya kamu mampu untuk kayak orang gini aja deh. Dulu naik sepeda, habis itu naik motor. Iya. Pasti mindsetnya secara psikologis kan pengen naik yang lebih lagi kan. Sama Pasti. ke brand kan pasti kayak gitu. Oh iya. Iya dong. Itu Iya, bukan benar-benar. ke brand doang, itu ke semuanya. Market yang paling besar adalah di tengah ke bawah. Kamu pengen sebagai brand atau sebuah bisnis, kamu pengen berada di mana, itu pilihan. Jadi kalau orang ngomongin brandnya Ron Division gitu, ya aku masih bisa berada di tengah dan bisa di bawah. Bahkan pun aku kalau ngomongin untuk berada di atas, secara personalku bawa brandku, aku masih bisa gitu. Kenapa? Aku memilih pasar di tengah itu tuh lebih anteng gitu. Tengah ke bawah tuh lebih anteng. Karena kalau tengah ke atas itu tuh udah dikatakan setahun ninggalin deh gitu. Karena dia udah mengenal brand yang lebih lagi. Oh iya ya. Secara psikologis, secara SDM, secara mungkin income-nya juga lebih besar, akhirnya dia memilih lagi gitu. Gila Mas Rio tuh. Berarti itu kayak prinsip gunung itu ya Mas? Iya itu benar. Bagi aku nggak mau Nero tuh mengkerucut. Jadi aku lihatnya malah semakin kesini semakin launching gini kan marketnya semakin kecil. Iya. Aku mending Pareto. Berarti menurun ke bawah semakin luas lah ya Mas? Iya dong. Bahkan yang kita lakuin 20%-nya, kalau Pareto tuh di Google kan 20% yang kita lakuin tuh mencakup untuk 100%-nya gitu. Gitu. Mas Kopi, kamu, sorry ya Mas, aku tanya, kok banyak hobi baca dong Mas? Atau emang kuliahnya? Mungkin ketika kita akan hidup tuh kan pilihan. Iya. Sorry ini bukan sok rohani ya gitu. Kamu bisa nggak milih bapak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Oke, hidup pilihan kan berarti tapi. Iya. Sepakat ya di situ ya. Iya. Kita harus memilih bro, ketika kita mau bisnis itu. Lo mau bisnis untuk lo dapat tepuk tangan, lo dapat cuan kalau bahasa sekarang gitu. Pertanyaan besar lagi nih buat aku untuk dapat cuan karena yang tak gendong banyak, bukan anakku doang. Karena anakku tuh tak anggap generasi ketiga. Iya. Generasi kedua adalah timku. Anak justru generasi ketiga. Oh iya dong. Kita nggak tahu loh sekarang ya, kondisi sekarang digitalnya kuatnya minta ampun. Orang udah pakai VR ya kalau nggak salah ya. VR. Anakku besok sekolah gimana ya? Beli baju gimana ya? Udah pakai avatar dia gitu. Oh iya. Oke ya. Di situ sepakat bahwasannya generasi kedua aku adalah orangku. Jadi ketika orangku tuh masih bisa ngikutin gitu. Berarti anakku akan bisa diajarin sama orang-orangku ini juga. Tim generasi keduaku. Amit-amit kalau misalnya Mas Rio ada apa-apa, maksudnya timnya. Iya dong. Gitu. Oh iya. Tapi maksudnya nanti Mas Rio juga menyiapkan anak-anak untuk nerusin Ron dong Mas? Pasti? Atau aku bebas mereka milih? Untuk saat ini aku ngefans sama, kebetulan ada salah satu sosok itu, tokoh di sosok lah ya aku ngomong sosok itu, aku ngefans sama Pak Istar. Waduh. Gitu. Bapakku dong Mas? Oh gitu bapakmu gitu. Ada programnya di channel ini juga, Nasihat Bapak, tonton guys. Itu gokil banget gitu. Kenapa tuh Mas? Apa ya? Aku ngelihatnya generasinya itu oke lah gitu. Jadi mereka, aku bisa bilang itu riding the wave banget, ngikutin ombak gitu. Dan mereka orang yang humble anaknya, termasuk kamu kan orang yang aku bilang nih gokil nih orang nih gitu. Maksudnya humble gitu loh, dengan dan kamu mau belajar terus. Itu sih yang, dan aku pengen salah satu anakku jadi dokter soalnya gitu loh. Oh iya, karena si aku Ricky, lihatnya Diki kan. Aku nanti tulus untuk anakku siapa aja yang mau jadi. Tapi ada yang jadi musisi lah Mas nanti manggung. Iya harus itu harus ada. Oh jujur aja tiganya aku lesin loh. Apa aja Mas? Maksudnya les piano ya, piano juga ya Mas? Aku lebih, mamahnya kan bisa piano. Aku lebih ke vokal. Oh, kenapa vokal Mas? Biar bisa nyanyiin cewek-cewek ya kayak Mas. No. Gini. Simpelnya gini, kamu kerja di sebuah company, mau di warung, mau di perusahaan yang sekecil apapun gitu. Ketika kamu nyanyi bisa menghibur orang nggak? Bisa. Kalau ngedrum bisa menghibur nggak? Oh iya. Kalau gitar nggak bisa nyanyi? Oh iya.
Tapi yang kelihatan bisanya yang cewek apa cowok, Mas? Aku bilang tadi di depan, nothing tulus aku bilang gitu. Maksudnya Mas Rio dengerin paling yang wah ini kayaknya lu gak tiga-tiganya bisa. Tadi aku bilang biar mengenal. Oh. Biar mengenal. Jadi kalau aku lihat ternyata lu nggak bisa ya stop. Oke. Ada 3 hal, bro. Semisal kamu punya adik. Iya. Yang ngurusin adik itu kamu gitu. Ini simpel aja lah ya. Iya. Ada 4 mata pelajaran. Matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS. Dia paling jago adalah IPS. Iya. Sorry. Bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS gitu. Oke. Iya dong, di sekolah ada 4 mata pelajaran. Kira-kira dia jago cuma bahasa Inggris, bro. Yang kamu lesin apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPS. Kayaknya yang lain selainnya bahasa Inggris aja lah, kan yang bahasa Inggris udah jago ibaratnya. Oke, gitu. Nah itu yang prinsip nggak tak pakai. Oh. Aku akan lesin bahasa Inggrisnya. Difokusin ke situ. Oh iya dong. Kenapa, Mas? Loh ngapain kamu pinter 4-4-nya, mending pinter 1 tapi lu jago. Tuh, loh iya. Yang udah punya anak. Karena gini loh, kebanyakan yang sorry ya, ini Gak apa-apa, Mas, aku butuh nasihat juga. Istriku gitu kan. Ya. Kalau kita semuanya pengen bisa itu tuh malah sebenarnya jatuhnya kentang terus gitu. Oh iya. Kemerambo terus gitu loh. Dia nggak akan nongol banget gitu loh, nggak akan ada yang sosok gitu. Nggak akan ada yang nongol banget gitu. Ya dilihat banyak orang dilihat, tapi lu nggak ada punya prestasi yang memang bener-bener deng gitu loh. Aku sampai sekarang pada hari ini ngefans sama siapa tuh Jeremy. Jeremy siapa, Mas? Jeremy matematika. Oh, itu Jeremy Pauline. Jeremy Pauline. Oke. Dan anakku terus tak liatin dia. Dia pintar matematika. Dan dia terkenal gara-gara matematika. Fokus di situ ya, Mas. Yes, gitu. Tapi prinsipku tadi bukan karena si Jeremy Pauline gitu loh. Dan aku ngeliat bukti di situ gitu loh. Cara Mas Rio mentransfer apa, Mas, kayak keberhasilan Jeremy Pauline yang fokus di matematika bisa sukses. Maksudnya nyampein ke anak-anak gimana, Mas? Kan maksudnya mereka masih di umur yang mungkin menerima nasihat atau arahan dari orang tua tuh masih ngeyel. Gimana, Mas? Lebih baik memperlihatkan gitu loh. Memperlihatkan dulu gitu. Sistem marketing di era sekarang, kamu beli baju ini di mana? Aku mau tanya. Uniqlo. Oke, Uniqlo. Karena datang ke toko. Pernah nggak kena sesuatu yang kamu beli gara-gara iklan gitu? Pernah, Mas. Pertanyaan besarnya, kamu pernah nggak iklan itu tuh kamu emang udah tahu brandnya? Banyak nggak taunya sih, Mas. Oke, nah di situ berarti intinya adalah sebagai brand dia akan menginformasikan terus kan? Iya. Dia tidak akan berhenti. Itu yang tak pakai sekarang untuk Ron. Merimen terus. Kasih terus informasi gitu. Kayak aku ketika aku nggak punya sosial media, kamu nggak bisa ngerti bener. Aku kan gitu loh. Kan sama aja aku menginformasikan. Ini loh kebiasaanku gitu. Mas Rio dengan identitas motorcycle worshipper-nya, Mas Rio dengan identitas edukasi ke anaknya, maybe gitu ya. Gitu. Dan aku kemarin masih lihat Ron Division tuh lewat FYP ku loh, Mas. FYP TikTok kemarin. Oh iya. Serius, Mas, maksudnya gini. Wih, gila, maksudnya itu ya aku penasaran digital lagi, Mas. Maksudnya kita makin digital ini kan nggak bisa dong. Ya mungkin bisa, tapi kalau seperti Round gitu kan harus mengikuti digital banget ya, Mas. Iya. TikTok tuh itu kalau kamu kelentei beneran tuh gokil loh orang itu. Kenapa, Mas? Ketika kamu buka TikTok pertama kali yang kebuka apa? Pertama kali buka TikTok dari scroll yang memang kamu out gitu. Dari menu yang emang nggak ada. Sampai kamu buka TikTok pertama kali tak gitu. Kamu udah login kan? Kamu buka TikTok. Yang pertama keluar apa? Video orang, Mas. Oke, for you kan? Iya. Bukan yang kamu follow kan? Pertanyaan besar dong buat aku. Anjir nih orang. Sorry ya bahasanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ampun gitu. Mau ngomong anjing juga gak apa-apa. Okay. Bebas, Mas. Itu gini loh. Aku hebat. Sorry. Aku mengakui kehebatannya orang TikTok itu adalah dia memaksakan atau dia memperlihatkan for you itu adalah video yang memang FYP. Poinnya adalah, gue ketika ngeliat TikTok, aku ditunjukin ini loh video yang FYP. Berarti poin terbesarnya adalah aku disuruh untuk bikin yang kayak gitu-gitu. Ngikutin tren lagi, riding the wave. Iya gitu loh. Itu aku gila. Tapi aku lebih bukan itu, tapi yang bikin tuh
wah gila nih orang tuh bisa nge-build untuk orang bisa kebawa ke sini gitu loh. Maksudnya kebawa tuh udah lu nggak usah susah-susah lo ini lo tak tunjukin gitu. Kalau di Instagram mah beda. Yang di kita ketika kita buka apa tuh namanya yang kita follow. Iya, benar. Yang muncul pertama kan bukan yang di explore. Ketika kamu buka Instagram pertama kan yang kita follow. Perbedaannya sama TikTok kan di situ. Oh ya Mas. TikTok tuh kan yang dipaksa untuk orang lu bikin video, lu bikin video, lu bikin video, lu bikin video, lu bikin video. Berarti kamu TikTokan terus dong Mas? Tiap hari ngikutin tren gitu nggak Mas? Aku suka sesuatu yang hal baru ini tak kelentein. Meskipun sebenarnya belum tak kelentek akarnya banget karena aku juga masih belum paham banget. Cuman secara kacamataku, oh ini TikTok nih ngebuat orang untuk kesini gitu, untuk ngebuat video. Yang terjadi adalah generasi Z ini sangat instan banget ketika bisa membuat video. Orang-orang ini kan gampang banget bikin video sekarang kan. Bener. Sampel udah ada kok gitu loh. Lagu udah tinggal pakai. Oh iya ya. Iya, gitu loh. Jadi pernah di Reels kan ada ketika kita pakai kita ganti platform ya. Di Reels di Instagram pernah kita ini kalau salah benerin ya, komen di bawah tuh ramein, bacotin. Ini masuk YouTube kan? Masuk YouTube Mas. Bacotin kalau ada yang salah dari gue nih. Jadi di Reels itu kan ketika kita pakai musik yang dari situ kan ada kayak titik merahnya yang dia itu ngasih tanda kan. Pernah nggak itu kenapa harus ada titiknya merah 2? Ada kadang 3 gitu. Pernah mempelajari itu? Nggak pernah Mas. Nah itu kan itu ngasih sesuatu yang ini loh di lagu ini yang clickbaitnya adalah ini. Reels ada pernah ada titiknya gitu Mas? Aku malah belum. Ini loh Reels ketika kamu pakai sorry. Sorry bukan Reels, story tapi kita pakai musik. Iya. Oh iya. Sorry, Instagram, sorry. Instagram musik itu ya Mas ya? Yes. Oh iya. Kamu pakai musik iya. ya kan? Kan kamu langsung udah ditunjukin langsung. Ini loh part yang paling di. Yes, part ini. Yes, bener. Aku pelajarin. Gila, segampang ini. Maksudnya katakanlah ini yang punya Instagram, ini kan beda ya, yang punya Instagram, ini yang punya TikTok gitu. Ini kan berlomba-lomba untuk memudahkan setiap akun itu untuk melakukan ini dan orang kan memilih dong. Iya, benar. Semakin kamu mudah untuk didapat, semakin kamu mudah untuk digunakan, ya kamu akan banyak orang yang datang ke situ. Kan gitu. Tapi kalau Mas Rio sendiri ngerasa lebih seru Instagram atau TikTok Mas? Aku pakai dua-duanya sih. Lebih sering buka mana Mas? Atau imbang? Maksudnya kalau aku sejujurnya masih Instagram ya Mas, yang paling sering maksudnya ngeliatin karena aku untuk pertama dibuka Instagram, kedua mungkin baru TikTok. Karena aku suka ngelihat beberapa video efek-efeknya yang ada di TikTok. Oh iya. Jadi transisi yang dipakai tuh apa? Jadi kayak aku ngeliat film-film gitu kan malah kadang ceritanya tuh nomor 2 tapi lebih ke cara editing gimana, transisi yang dipakai seperti apa, bagaimana orang nggak jenuh. Orang bikin video itu kan detik kedua ketika udah basi dia akan di skip sama orang. Kan gitu. Iya, benar. Pertanyaannya yang kedua adalah ketika bikin film kenapa ada trailer? Biar orang nonton dulu itu ya Mas, secara garis besarnya gitu ya. Oke, secara garis besar ya. Pertanyaannya kalau garis besarnya di detik kedua kamu nggak membuat orang untuk stay di trailernya itu, udah pasti dipastikan kamu gagal dong. Iya, benar. Kenapa aku selalu ngelihat kayak ngeditnya gimana sih, transisinya tuh detik keberapa? Tak kelentei bro. Bahkan di round pun sampai per hari ini tuh aku suka sama anak-anak ngelentekin kayak gitu. Ini nggak enak nih transisinya, nggak enak nih detik kesini harus enaknya di sini nih kayak gini gitu. Biar nggak basi gitu. Karena orang kamu pernah kan beberapa kali, sorry aku bukan underestimate gitu, tapi itu manusiawi. Yang di sini kru-krunya ada 100 orang pasti pernah nyekip gitu kan? Iya. YouTube ya nih. Ini 200 orang tepuk tangan dulu dong. Iya kan? Yo, ini penontonnya banyak banget Mas. Benar. Eli Gigi kan di situ. Aku tadi bawa kan, tolong nanti aku ada podcast Eli Gigi bawain Nasa sekian. Gitu. Ini mau dance bisa juga yang gini terus gini gitu bisa. Nanti akhir podcast ini Mas Rio nggak dance. Tuh ya, pernah ya. Oke. Sepakat kalau pernah nyekip sesuatu hal. Pasti. Kalau nggak tertarik ya Mas langsung. Ya itu karena mungkin kesalahan di situ. Terus gimana caranya membuat orang untuk stay nonton konten misalnya? Balikin ke kamunya sendiri aja. Kamu ketika nyekip tuh karena apa? Oh, gitu iya. loh. Berarti biasanya tuh detik
maksimal detik ketiga deh, jangan sampai membuat orang tuh jadi kayak nyekip tuh gimana? Bikin orang ya kayak kamu ketika melihat video yang enggak kamu skip, nah itu tuh kayak gimana video? Karena apa gitu ya? Nah, kan bisa jadi karena sosoknya. Iya, benar. Terus karena editing videonya. Mas, tapi TikTok ini melahirkan seleb-seleb baru loh ya Mas ya. Tanpa, kalau kita menurutku sosok nomor kesekian sih di TikTok ya Mas ya. Tapi kalau emang kayak misalnya kayak Salam dari Binjai. Terus apa ya? Salah satunya yang naik di era TikTok tuh ada si Ibnu Wardani yang aku yang masih heran tuh bahwa TikTok itu malah hilang. Ya Mas. Itu pioner loh. Penggerak. Tapi Mas Rio tahu nggak siapa orang Indonesia yang punya akun TikTok pertama? Nggak tahu aku. Reza Arab. Oh asli? Reza Arab itu ikut meeting pembuatan TikTok di Indonesia. Asli bro? Dia diundang sebagai konten kreator. Dia ngomong ini di channelnya Vindes bahwa ya itu karena ngomongin bahwa TikTok kok hilang ya malahan di tengah TikToknya ternyata pemilik akun pertama TikTok di Indonesia tuh Reza Arab. Sampai sekarang ngepostnya cuma satu, kalau udah viral di private. Jadi kayak nggak tahu kalau Reza Arab tuh dia ngerasa emang industri apapun sekarang di musik bahkan aku kan pelaku musik juga ya Mas. Aku tuh mikirin loh Mas. Lagunya ini 30 detik udah harus selesai ref nih dari pertama sampai terakhir. Itu yang dilakuin Tiara Andini di lagu Merasa Indah. Kalau lagu yang pedih ku saat merasa indah itu dari awal sampai akhir tuh nggak nyampe 1 menit Mas. Jadi orang-orang mau pakai soundtrack itu di TikToknya kurang dari 1 menit tuh lagu itu udah bisa mewakilin. Nah itu semua industri sekarang kayak baru berebut mencari perhatiannya justru di TikTok sih Mas. Kalau tanpa gini, aku ada teman juga yang selalu ngomong ke aku, setiap policy pasti akan ada yang dikorbankan gitu. Dan semua itu pilihan gitu. Yeah. Jadi apapun platformnya, kalau menurutku itu ya gini aja lah, simpelnya gini. Kalau kantong kanan bisa masuk, kantong kiri bisa masuk, kenapa enggak kan? Yes, gitu. benar. Poinnya di situ karena selalu gini. TikTok pun bisa ngegeret pasar yang memang bisa ke saya, ke Instagram, begitu sebaliknya gitu loh. Oh benar Mas. Gitu loh. Itu aja. Kalau per hari ini dunia marketplace itu kuat gitu, kenapa masih harus punya toko gitu? Karena market offline tuh juga ada sendiri bro gitu. Toko harus ada ya berarti Mas? Pilihan lagi gitu. Apa yang kamu yakini yang kamu lakukan aja gitu. Tapi aku masih yakin bahwasanya offline tuh masih kuat gitu. Karena mungkin ada banyak orang yang beli baju pengennya itu ya Mas. Iya kan. Nyobain esensi, lihat barangnya gini langsung ya. Ketika aku menjadi sosok bisnismen gitu, bukan hanya sekedar pelaku bisnis, aku melihat sesuatu harus lebih objektif dong. Nggak bisa ngomongin subjektif. Brandku kalau subjektif, aku berprinsip prospektif, otomatis pasarku tadi nero gitu loh. Oh iya ya. Iya, Mas Richard gitu loh. Kan gitu. Kalau objektif kan kita melihat dari sisi A, melihat dari sisi B, melihat dari orang yang sukanya TikTok, melihat dari yang sukanya Instagram, ada yang melihat kita sukanya Facebook kan gitu. Tapi pernah nggak Mas, Ron ngeluarin produk yang emang karena melihat market TikTok kayaknya lagi suka pakai ini deh, atau market Reels Instagram? Pernah nggak Mas? Sebenarnya malah kalau secara produk atau karya itu kita nggak memperhatikan itu banget sih. Itu benar-benar pure apa yang ada di otakku sama timku, baik desainer, secara pewarnaan, terus baik secara ide-idenya, terus cuman yang pasti kita pedomannya adalah riding the wave. Jadi misal kayak sekarang ini lagi Varsity gitu-gitu kan, Varsity Camp college di tahun 90-an. Ya kita ikutin cuman dengan cara kita, dengan gaya-gayanya kita gitu. Mas berarti kayak pemilihan ini kan barang yang dipakai hari ini round division semua ya? Round division. Maksudnya pemilihan ini topi harus warnanya hijau, merah. Gitu, itu Mas Rio Mas? Maksudnya ikut andil? Iya. Aku terlibat banget di produksi. Kayak orang, kamu pernah nggak ngerasain mandi tapi nggak sikat gigi? Gak enak gitu kan? Kayak nggak mandi. Nah udah gitu, itu aja kayak gitu. Jadi aku tanpa tidak melakukan di produksi itu kayak aduh gitu loh. Itu aja sih kalau aku. Orang yang suka meng-create sesuatu gitu loh. Suka wah ini lucu juga nih kayaknya. Mas, ini Mas Rio yang nyiptain tren ini juga Mas Rio ya? Untuk cater ya. Waktu awal tuh. Awal pandemi ya Mas? Jadi bukan awal pandemi, 2021. 2021 ya? Jadi terus
ada teman Jogja, dia memang bikin yang untuk disumbang. Lupa aku. Apa ya pokoknya untuk amal ya Mas, kayaknya untuk amal ya. aku yang Jogja aku lupa. Terus aku tuh kepikiran gitu. Hari ini aku pengen bikin gitu untuk Solo. Untuk nantinya hasilnya akan disumbangin. Gitu. Terus kalau aku jalan sendiri, aku pasti bisa gitu. Cuman aku pengennya bareng-bareng. Biar bisa jalan jauh ya. Biar bisa bikin semangatnya teman-teman yang lain, brand-brand yang lain. Oh, namanya aja Bond Together ya Mas. Ya gitu loh. Biar mereka juga punya semangat lagi, bertukar pikiran, apa yang ada di ini, egonya masing-masing. Dulu waktu mau bikin ini, udahlah aku sama Stis doang waktu itu. Terus aku berpikir, bikin dong ini bareng-bareng aja gimana? Nanti ribet, nunggu ACC kelamaan dan sebagainya, harus ngumpulin. Tapi terus akhirnya kita memutuskan bareng-bareng aja deh, biar mereka juga punya semangat yang baru, mengembangkan Solo juga semakin bagus gitu kan. Maksudnya aku kan putra daerah ya, maksudnya lahir di Solo, nyari duit di Solo, kuliah di Solo gitu. Jadi paling nggak punya rasa tanggung jawab untuk Solo ini juga bagaimana untuk membuat, bukan berarti aku udah yang paling oke ya, maksudnya kayak daya belinya masyarakat tuh naik tuh gimana? Oh berarti SDM-nya harus dibagusin. Ketika perputaran roda ekonominya di kota ini bagus, otomatis daya belinya dan SDM-nya akan naik, berkembang gitu loh. SDM naik, daya beli akan naik gitu. Pasti ekosistemnya itu akan seperti itu. Oh, gila. Mas, tapi aku mau ngungkapin satu kekaguman lagi atas Round Division waktu kemarin. Aku kan motret di acara Pak Sandiaga Uno waktu ke Solo. Iya. Pak Sandi pakai itu, Rio Haryanto pakai jaket yang collab sama Danar Hadi. Iya, Danar Hadi. Aku cuman penasaran kayak kok bisa Mas masukin batik ke baju anak muda tuh apa Mas? Sebenarnya keresahan, pasti ada keresahan dong itu kayak anak muda nih masih pakai round tapi nggak mau pakai batik nih atau gimana Mas? Jadi ada ambulan lewat bro. Oh iya. Lewat. Ini alarm. Semoga orang yang ada di ambulan itu selalu sehat. Amin. Diberi kesembuhan. Ini bukan alarm bro. Ini sekarang ambulan ada yang kayak gini juga. Oh iya. Gitu. Efek editing ya nanti tolong dimainkan. Gitu. Ini krunya sampai kepleset. Ini kan simulat. Gitu. Oke. Dah. Gimana Mas tadi maksudnya? Itu waktu itu sama Danar Hadi itu bukan keresahan sih, tapi lebih pada bagaimana sih mengenalkan industri ini, kebudayaan ini ke anak muda gitu. Anak muda udah kenal batik dong Mas, misalnya. Kamu melihatnya berarti subjektif kalau kayak gitu. Oh. Kamu lihatnya di circlemu doang. Oke. Jadi sorry ya, aku langsung ngomong Mas. Karena kalau ketika ngomong kayak gitu tuh kita ngelihat seseorang ngelihatnya belum dalam cakupan yang besar gitu. Orang mindsetnya adalah batikan itu untuk kondangan doang. Iya, bahkan kondangan pun aja sekarang udah pakai yang polos-polos juga, yang plain shirt gitu kan gitu. Jadi kayak udah hilang gitu loh jati dirinya. Bukan jati diri ya, tapi kebudayaannya akan hilang, terkikis gitu loh. Itu berarti awal keresahan kenapa Ron kemarin itu Mas sama mengenalkan batik. Budaya batik ini ke anak muda biar nggak nanti diakui sama Malaysia. Catat ya. Misi yang sangat mulia. Enggak, itu lebih ke ini brand legend gitu kan. Iya, aku kebetulan ngefans banget sama Danar Hadi gitu kan. Wah, legend banget sih bagaimana yang menciptakan usia brand sampai 50 tahun gitu kan. Dan sampai 50 tahun. Iya, benar. Menyimpan batik-batik koleksinya sekian tahun gitu. Gokil gitu. Maksudnya dari situ aku terpancing untuk mengenalkan ini ke anak muda karena anak muda kan bukan anak muda lah ya. Marketnya Ron kan banyaknya youth gitu, maksudnya anak muda yang masih semangatnya luar biasa membara gitu. Terus dia dicekokin secara instan yang ada di Instagram. Yes, benar. Baju-baju Korea atau baju-baju Amerika, Eropa lah ya. Membuat itu akan hilang nih kalau aku nggak masuk lewat si Ron gitu. Iya, benar. Kalau lewat Danar Hadi sendiri ya tetap bisa gitu. Cuman aku berpikirnya adalah waktu itu ngajakin tuh kita barengan tuh karena ini kayaknya harus pakai Ron deh, karena harus mengenalkan batik ini nggak melulu kayak itu, masih bisa. Waktu itu kan reversible kan, yes, bisa benar dibalik-balik ya Mas. Bolak-balik gitu. Nah itu sih. Aku melihatnya gini sih Mas, kemarin kayak mungkin cara Mas Rio mengenalkan batik lewat Ron tuh cara yang tepat. Mungkin Danar Hadi bisa, tapi
marketnya Darah Hati kan lebih ke orang-orang nggak anak muda lagi gitu loh mas. Yeah. Yang beli-beli itu mungkin umur-umur yang 30 ke atas, tapi justru Round Division kemarin ngeluarin itu tuh aku sampai bengong, sampai rumah aku cerita masalah Mas Rio kok bisa kepikiran buat collabsnya tuh sama Darah Hati gitu loh mas. Maksudnya sama brand batik gitu, maksudnya di antara tren apa tapi Mas Rio masih mau untuk memasukkan batik ke salah satu katalognya Ron gitu. Aku nggak mau hilang nggak mau hilang attitude-nya brandku juga gitu loh. Meskipun kita gayanya suka nyambil dari Eropa atau Amerika atau Asia, Jepang dan sebagainya, cuman kita punya nilai hierarki sendiri gitu, punya budaya sendiri gitu, dan itu jangan sampai hilang gitu loh. Berarti kamu bangga banget dong mas, maksudnya bangga. Dan itu ketika kamu punya mindset tadi, itu kan usia yang 30 ke atas mas yang mampu beli gitu ya, mau beli gitu dan sebagainya. Makanya itu aku ngenalin lewat Ron tuh biar anak mudanya ini loh ada kayak gini, dan mendakan kamu masuk ke Darah Hati itu ada batik-batik yang memang untuk bahasanya secara pasar untuk kantonganmu tuh juga bisa beli di situ gitu loh. Enggak semuanya terus harganya yang mungkin mindsetnya kan kayak gitu. Gitu. Orang nggak kenal, orang nggak tahu kan gitu. Nah, itu juga nggak mas? Ada strategi khusus nggak? Gimana buat brand itu orang nggak takut untuk beli mas? Ya orang nggak takut untuk beli. Misalnya aku ya mas, aku jujur mau masuk ke Darah Hati, waduh, kalau harga batiknya 2 jutaan, 3 jutaan, piye ya? Aku punyanya cuma 500.000 nih. Maksudnya biar orang tuh mau masuk dulu gitu mas. Untuk orang masuk dulu berarti sebagai brand kita harus menginformasikan atau membuat video yang memang mindsetnya seperti itu. Tuh bagus banget tuh kalau Darah Hati udah mindsetnya seperti itu. Berarti fundamental atau tiang-tiangnya waktu dia ngebangun tuh udah membuat brandnya itu, halo gue brand mahal loh gitu kan, kayak gitu kan. Sebenarnya ketika ternyata masuk tuh nggak semuanya mahal. Iya, gitu. Benar. Aku baru sadar kemarin waktu motret tuh aku ngeliat harganya masih terjangkau ya. Masih terjangkau. Sangat terjangkau. Ada kemeja juga yang harganya 100.000 juga ada gitu kan untuk batik. Jadi bukan terus batik murahan tuh bukan, karena memang ada level-levelnya sarkainya juga kan, motifnya, technical garmentnya kan kayak gitu kan. Jadi mungkin aku bilang adalah lu tahu dulu dong batik tuh seperti apa. Minimal, bukan nggak usah tahu secara jeli banget, detail banget nggak usah. Minimal lo daily use bisa pakai batik tuh udah oke lah gitu loh. Bener. Akhirnya level ke level nanti dia akan, gue pengen kemarin pakai batik ini nih, besok pengen batiknya Darah Hati gitu. Cuman sorry ya mas, keresahanku sebagai anak muda mas, waktu pakai batik untuk sehari-hari itu sering dicengin temen mas. Nah itu maksudnya itu salah satu keresahan gue. Aku seneng mas, aku selalu ngerasa ganteng kalau pakai batik. Aku gini loh bro. Saltum nih, wah gituin mas. Loh, kalau aku per hari ini aku punya brand batik, aku pasti tiap hari pakai brand batik. Gitu. Kalau aku ada sponsor harus pakai batik, aku pakai batik asli, daily use. Beneran gak mas? Ini kalau ada bos-bos batik yang nonton. Asli, kalau per hari ini ya, tapi aku milih motif ya. Aku emang agak picky. Milih-milih gitu. Bukan milih-milih sih, cuman aku paham batik. Oke. Nggak harus mahal. Tapi warna, aku bilang warna sama coraknya. Aku pakai batik, mau. Karena aku masih punya, aku pengen punya identitas. Aku tuh punya apa? Rio tuh Rio yang batikan tuh ya? Itu. Masih mulai kalau kamu 30 hari pakai batik terus mas, berani nggak? Aku maunya ada yang endorse, jadi aku nggak percuma pakai itu. Jadi ada, kalau bahasa sekarang harus ada kontennya toh bro gitu loh. Iya benar. Sebab akibatnya harus ada. Kenapa nih Rio tiba-tiba pakai batik? Gue pengen kenalin brandnya ini loh. Gitu loh. Dan ini keren banget gitu. Wah, ini kalau ada bos-bos batik yang nonton, ini menarik sih maksudnya. Aku melihat Mas Rio kan masih anak muda tuh, melihat ke Mas Rio tuh masih sosok yang bahkan di umuranku lihat Mas Rio tuh keren ya. Gimana ya? Bahkan sampai kemarin buat salah satunya yang terbaru, ya nggak baru-baru banget ya Mas, Bull Syndicate tuh udah berapa tahun ya? 2016, berarti 5 tahun ini ya. Maksudnya Mas Rio di Solo ya khususnya 6 tahun, sorry. 6 tahun udah ya. Di Solo ini termasuk orang yang selalu membuat tren-tren loh. Siapa tahu pakai batik. Iya, aku asli. Buat teman-teman yang punya brand batik, ya aku open endorse. Nanti kita ngobrol lewat
DM-nya porto.rio atau bisa langsung hubungin di bawah ini. Di bawah ini adalah channel YouTube-nya K-Stocks. apa? K-Stocks Mas namanya. K-Stock ya. Ya. Ngopi-ngopi bukan? Programnya ngopi-ngopi. Oh, programnya ngopi-ngopi. Jadi langsung aja. Kalau enggak sampingnya Osman dah gitu aja deh. Jadi dia nanti bisa Manajernya jadi aku, manajernya. agensinya. Oke, Jadi ini asli ya, tapi asli ya. Aku pengen banget pakai batik. Terus gitu. pengen sih Mas, kalau udah ada yang mau mulai gitu kan jadi nggak malu Mas. Lah aku pengen kayak Mas malah Rio. pengen tanya gitu loh, kenapa kamu ketika dibullying sama temanmu itu never stop bullying bro? Apa ya, aku bullying ngeceroy bro, tapi aku punya batasan ngeceroy. Bener. Gitu. Cuman kalau fashion police bener nggak apa-apa, tapi lo ketika gini loh pertanyaannya. Ketika kamu pakai sekali pakai batik, 2 kali pakai batik, 3 kali batik, berarti kan kamu kena bulinya 3 kali doang kan? Habis itu kan ya udah, mereka kebiasaan kamu pakai batik, ya udah kan gitu doang. Sesuatu yang diferensiasi itu pasti akan ada pro kontranya. Pasti ya Mas. Pasti. Loh, dimanapun loh, sebenarnya apapun itu pasti ada pro dan kontra. Itu sifat manusia bro, nggak bisa dirubah asli. Itu udah karakter. Benar sih, benar. Itu nggak bisa. Lo ngelihat sesuatu pasti ketika ngomong sama kakakmu di rumah gitu, kakakmu komentarnya ini, kamu komentarnya ini gitu. Bahkan kita sama diri sendiri aja masih ada pro kontra ya Mas. Iya, stigmanya kan Sekecil itu. masing-masing gitu loh. bener. Jadi ya itu tadi kalau aku bilang selalu biasakan diri untuk melihat sesuatu secara objektif. Itu akan membuat kita lebih bukan bijaksana, tapi bisa lebih melihat sesuatu dari sudut pandang yang gede. Itu. Kagum lihat Mas Terima Rio. kasih. Mas, sorry Mas, maksudnya Mas Rio tuh Jadi kacamata yang besar bukan sempit gitu loh. selalu melihat apapun. Beli dari- kacamata ini apa kacamata kuda? Kacamata kamu gini doang loh. Ngeliatnya cuma yang depan doang loh. Lo nggak bisa ngeliat kanan kiri. Bener gitu ya Mbak Eli Gigi ya? Oke. Thank you Mbak ya. Kita minum dulu ya. Tapi ini bukan sponsor ya. Jadi kalau teman-teman punya brand apa tuh namanya air mineral bisa sponsorin di sini. Boleh. Ini makanya Jadi- madepnya gini nih Iya. karena Mantep. Mas Mas Rio menurutku kan selalu mengeluarkan jokes. Pernah nggak Mas atau Mas Rio udah sampai di fase jokes bapak-bapak? Karena kakakku udah Mas. Bapak Edi ya. Karena kan jokes bapak-bapak itu fase nggak sih Mas? Maksudnya ini aku lebih membahas personal Mas Rio ya sehari-hari. Enggak ya. Mungkin kalau itu karena gini. Bayangin kamu berada di sebuah company besar, kamu bisa nyanyi, tapi kamu tuh secara akademisinya, secara kurang gitu. Bukan kurang lah, maksudnya B aja gitu. Pasti orang akan mempertahankan kamu untuk berada tetap di situ, meskipun sebenarnya ada pengurangan pegawai gitu. Kenapa tuh Mas? Kamu punya prestasi bro, mungkin bisa nyanyi, ngebanyol, yang bisa menghidupkan suasana di situ. Nah gitu, jadi mungkin kalau tadi apa tadi bapak-bapak? Maksudnya udah di fase jokes bapak-bapak belum? Jokes bapak-bapak udah ya, cuman itu kebiasaan aja sih dari dulu gitu loh. Ya, Mas Rio ini kita belum terlalu kenal aja udah ngeluarin jokes gitu loh Mas. Iya. Jadi poinnya adalah jadilah orang yang bisa bikin ketawa orang aja lah. Gitu. Ketika kamu tidak bisa memberikan keuntungan untuk mereka, paling nggak lu bisa ngasih sesuatu yang buat mereka bisa ketawa kan gitu. Wih, ini kalau dipotong ke TikTok nanti ini quotes of the day nih Mas. Lo asli kan? Iya, gitu. bener, Lo bener. nggak bisa memberikan value keuntungan secara finansial, oke, it's okay gitu. Tapi lo bisa membuat mereka ketawa itu yang lebih oke gitu. Tidak banyak orang bersyukur untuk besoknya bisa bangun pagi loh. Karena Loh, anjir men, gila kok karena besok pagi aku bisa bangun aja tuh aku masih alhamdulillah loh. maksudnya Tidak banyak orang yang bersyukur. Oh, Berarti iya. ketika tidak bisa ketawa, itu yang harus jadi masalah di situ. berarti kalau kita masih bisa ketawa, Ya, kita masih gitu. bisa bahagia itu Jadi jangan sampai kejebak pada sesuatu hal yang ketemu orang tuh lo harus menguntungkan gue. Oh iya bener menguntungkan pasti. Karena kalau kata The Secret ya, Iya. ketika kita bertemu dengan satu orang akan ada 1000 hal yang akan kita lakukan. Entah itu kapanpun, dimanapun. bener Mas. Tapi poinnya adalah ketika kita bisa melakukan 1000 hal itu kan bisa ketawa, bertukar pikiran, nggak harus selalu menguntungkan secara finansial gitu loh. Karena finansial ketika kami bertukar pikiran ternyata tukar pikiran itu untuk mendapatkan finansial dari yang lain.
Mas Rio lebih pilih teman jadi bisnis apa bisnis bareng jadi teman, Mas? Bisnis bareng jadi teman. Apa teman dulu baru bisnis bareng? Aduh, susah ini. Ini kuis-kuis, Mas. Ini kan bisnismen. Aku pengen tanya itu sih, Mas. Pilih teman jadi bisnis atau dari ketemu bisnis jadi teman. Kenapa? Biasanya masalah di uang ya. Nih catat ya, masalah di uang. Boleh madep ke kamera, Mas. Ini balik-balik lagi. Kalau fundamentalnya nggak bagus, ketika teman kita menjalin suatu bisnis bareng, basicnya keuntungan. Kalau fundamentalnya nggak baik, itu pasti akan jadi permusuhan. Pasti itu ya, Mas. Pasti. Makanya kalau itu nggak salah jadi teman dari teman jadi bisnis, tapi fundamentalnya harus benar. Misalnya fundamental apa, Mas, yang fundamental secara mental, fundamental kita gitu loh. Maksudnya kita bisnis ini bisa ngambil keuntungannya atau prefernya per berapa bulan. Terus kerjaannya harus benar ya. Aku pasif atau aku aktif. Jadi dimainin di depan semua. Karena ujung-ujungnya uang, apalagi kalau udah punya istri. Wah, itu ya hidupnya enak, gini. Padahal keuntungannya bareng. Ngelihat yang ini bisa beli ini itu mungkin dari usaha yang lain, terus jadi iri, akhirnya diperbandingan. Fundamentalnya nggak baik dulu. Bener nggak? Aku nih setuju, Mas, temenan, bisnis sama kamu. Oke. Sama-sama nih dapat uang per bulannya 100 perak, gitu kan. Tapi aku punya kerjaan lain, atau mungkin aku punya set job lain, atau aku bisa makelaran yang lain gitu. Aku punya istri, kamu punya istri gitu. Pasangan lah ya, bukan istri ya, pasangan. Kita bisa beli yang lain juga nih gitu. Istrimu sewot gitu. Itu kok Mas Rio bisa beli padahal itu? Nih coba nanti dicari lagi, ternyata dia korupsi atau apa di bisnis kalian. Men, itu udah mayoritas orang tuh secara prinsip tuh pasti kayak gitu loh. Makanya balik lagi ke fundamental. Dan kita jadi orang fair aja gitu. Berarti nggak apa-apa kalau mau gini loh, tidak banyak orang tuh tahu diri. Ini catat lagi nih, tidak banyak orang tahu diri asli. Gitu loh. Sukanya tuh minta lebih. Loh bener, minta lebih pasti. Setiap orang pasti punya ini. Cuman harus ada tahu dirinya gitu loh. Aku kerja di kamu gitu. Semisal aku udah kerja di kamu, aku merasa paling bisa gitu. Terus aku seenaknya saudaranya sendiri gitu. Itu yang goblok aku, bro. Kalau aku jadi pegawaimu. Loh asli loh. Kok bisa, Mas? Loh iya dong, berarti SDM ku downgrade malahan. Masih punya prinsip gak? Punya pegang prinsip di atas langit masih ada langit. Iya toh. Sekarang gini, anggap aja aku konten kreator gitu deh. Konten kreator. Berarti konten kreator berarti meng-create sesuatu hal dong. Iya. Oke. Aku ngerasa udah kerja di lama menjadi konten kreator di tempatmu gitu. Terus tiba-tiba aku terus asal-asalan masuk telat. Asal-asalan seenaknya dikasih kerjaan untuk ngerjain ini kayak yang lambat. Mungkin sama yang dulu lebih cepat yang dulu gitu. Iya. Downgrade gak menurut kamu? Downgrade kan? Iya. Pertanyaan besarnya, aku nih nggak, kebodohanku adalah masih melakukan hal itu. Kenapa? Bro, generasi yang lainnya lebih cepat loh. Mereka lebih instan loh, bikin sesuatu dari satu handphone aja dia bisa loh. Kamu mau jadi kayak dinosaurus? Oh ya. Iya dong, aku nggak ngikutin perkembangan zaman, aku nggak giat untuk belajar, aku ditelan sama anak-anak itu kan. Dinosaurus kan gitu, dia tidak bisa ini kan ngikutin perkembangan zaman dan hilang kan gitu. Walaupun dia sebesar apapun, dia sejago apapun, kalau dia nggak tahu diri itu tadi ya, Mas. Kita perumpamaannya kayak gitu. Bener. Loh. Jadi sorry, kita sebagai SDM, sebagai manusia itu lakukan yang terbaik. Itu aja dulu. Prinsip utamanya adalah lakukan yang terbaik. Bukan berarti kita berharap yang terbaik gitu. Kalau prinsipku adalah lakukan yang terbaik, jangan berharap yang terbaik. Lakukan yang terbaik tapi jangan berharap yang terbaik. Karena kalau kamu udah yang ngerasa yang terbaik, kamu stagnan di situ doang. Kamu tidak melakukan apapun karena udah ngerasa yang terbaik. Sosokan banget ya, mardigu banget ya. Mas, gitu loh. Tadi kan agak nyeletuk mardigu. Mas Rio, siapa sih tokoh-tokoh besar di Indonesia yang sering Mas Rio jadiin? Jadi kau besar. Oh iya, Mas. Ya aku bukan ngefans, tapi itu cukup orang yang cukup kritis. Ya terlepas dari apapun cara attitude-nya atau mungkin gestur tubuhnya ketika ngomong dan sebagainya. Cuman aku lebih cara berpikirnya aja sih. Tapi kalau di dunia ya Steve Jobs sih. Steve Jobs sama Daddy, Mas. Mungkin Daddy itu ya, Mas. Dia itu bisa mewakilin apa yang ada di pikiran kita tapi kita nggak bisa ngomong gitu.
itu ada disampaikan semua sama Dedi gitu mas. Misalnya kayak kemarin kasus terakhir gini, berarti dia bisa membaca sesuatu hal, gitu loh. Dan dia punya keberanian mas. Iya, maksudnya keberanian itu kan karena kebiasaan bro. Iya sih ya. Keberanian itu karena kebiasaan. Dulu waktu jadi pesulap belum seberani ini kan. Oh iya. Nah, karena dia udah tadi loh, kamu pakai batik sekali, 2 kali, 3 kali, ya udah, yang keempat udah biasa. Mereka pun juga yang lihat udah biasa. Firman, sosoknya batik, orangnya batik banget nih. Oh iya. Kalau orang suka pakainya carhat, celana carhat, anaknya carhat banget bre, gitu kan. Buset, lu anaknya Ron banget bro. Anaknya bro. Maaf mas, kurang ajar ya. Enggak. Gitu. Jadi kalau aku tadi prinsipnya itu loh. Ya maksudnya gini, sebagai sorry ya, ini bukan aku self center atau aku udah merasa yang paling benar. Aku masih belajar karena itu jadi rem terbesarku. Lakukan yang terbaik, jangan merasa yang terbaik. Gitu loh. Dan itu nasihat Mas Rio buat anak-anak juga itu. Iya, nah itu pasti. Banyak SDM yang di nggak tahu di Indonesia itu kalau udah prinsipnya adalah ketika dia di perusahaan udah paling oke gitu, melihat sesuatu hal kecil atau mungkin orang-orangnya di samping kanan kirinya lebih rendah dibandingkan dia secara akademisi, dia ngeremehin. Nah, kesalahannya di situ. Karena dia memang nggak ahli di bidang itu, tapi dia ahli di bidang lain pasti. Bener sih. Gitu loh. Jadi melihat seseorang itu jangan melihat dia pakai baju apanya gitu. Tapi yang lihatnya secara keseluruhan dong, gitu loh. Berarti nggak apa yang dia kenakan tok gitu ya Mas Iwan? Ya itu kesalahan terbesarnya kita tuh kadang seperti itu. Gitu loh. Jadi itu untuk balikin prinsip kita sebagai human ya, sebagai SDM manusia. Jadi kamu kontrak kerja di tempat perusahaan, ya ketika kamu di perusahaan ya curahkan semua apa yang ada di otakmu, waktumu. Kan gitu. Prinsipnya orang luar kan kayak gitu. Prinsip orang luar kayak gitu loh. Nanti ada yang mikir apa sih istilahnya apa? Udah gua kasih semua budak gitu. Budak apa Mas? Budak cinta. Kan ada budak cinta, kalau yang ngasih semuanya ke bosnya itu kayak apa sih Mas istilahnya? Budak korporat. Nah kayak gitu-gitu. Gini, itu kan hanya semacam sebuah vocab kan yang terlahir. Dan itu jadi terus dikeluarin. Mindsetnya akan jadi kayak gitu. Sebelum ada kata-kata itu keluar, emang ada mindset yang seperti itu. Iya sih benar-benar. Tapi kalau orang luar ketika bekerja di suatu perusahaan, ya dia pasti semuanya dilakukan di situ. Karena perusahaan itu juga nggak tutup mata. Ketika dia berprestasi, dia akan menjadi seseorang yang akan dinaikin secara jabatan, secara finansial, secara kesejahteraan, kan kayak gitu. Dan Mas Rio, aku lihat orang-orang lamanya itu masih ada di sekitar Mas Rio. Masih 10 tahun lebih semua. Itu. Bukan loh, akademinya biasa aja, tapi loyalitasnya bagus dan dia berani untuk berkembang. Kalau salah dia mengakui. Nah, ada prinsip gak Mas Rio buat aku selalu ada satu omongan orang di samping kakakku gitu Mas. Dia itu ngikut kakakku udah 7 tahun ini. Dia cuma ngomong, katanya pesan bapaknya, kalau kamu bukan orang pinter, kamu nggak punya sense bisnis gitu, mau membuat bisnis apa atau kalau kamu pengen jadi orang sukses, pilihannya cuma 2, kamu mau bisnis atau kamu ngikut orang tapi kamu benar-benar ngasih 100% ke orang yang kamu ikutin, asal kamu bisa jadi berkembang. Nah, yang mau aku tanyakan Mas Rio, gimana Mas caranya menjaga kestabilan? 10 tahun sama tim tuh nggak gampang loh Mas, pasti banyak yang bongkar pasang lah gitu. Prinsipnya juga buat kalau tim tuh esensinya orang hidup tuh apa, esensinya orang kerja tuh apa gitu. Gimana Mas? Misalnya ceritanya aku pegawai Mas Rio nih Mas. Mas Rio simulasi ngasih nasihat gitu. Ya kalau gini, kalau kamu kerja poinnya adalah uang, ya udah kamu akan berprinsipnya semuanya kamu tolak ukur dari uang. Gitu. Tapi kalau kamu prinsip kerjanya adalah kamu untuk belajar, itu yang akan intinya tuh kamu akan datang dengan sedunia tuh enak terus gitu loh. Kan ada yang orang pinter nih secara apapun lah ya, ide dan sebagainya. Tolak ukurnya adalah money and money gitu. Apa yang aku keluarkan, apa yang aku pikirkan, apa yang itu harus kamu tolak ukurnya harus sekian gitu. Loh itu benar, itu sah banget. Tapi pilihan kan, kalau aku prinsipnya adalah aku belajar dari situ. Gitu loh. Ketika aku di perusahaan orang, andai kata aku di perusahaan orang, aku selalu belajar. Oh, kayak gini ya cara manajemen. Oh, kayak gini gitu. Dan yang mental keduanya, kalau aku ngerasa kurang gajiku, ya aku bilang ke atasan.
ke HRD dong. Karena aku bilang, aku merasa udah memberikan ini dan sebagainya. Bisa nggak aku ada kenaikan secara finansial? Iya. Gitu. Jangan berarti nanti kayak gitu semua ya di sini ya. Ya, Mbak Eli Gigi ya. Enggak, bukan. Nih kita fair-fairan loh. Iya benar. Loh gitu loh fair-fairan. Kalau memang kondisinya pertanyaan besarnya bosnya akan ngomong dong ke aku. Misal aku langsung, "Oh, boleh Rio. Layak nggak kamu dinaikin gaji? Coba kasih tahu perkembanganmu apa aja. Kemunduranmu apa aja." Lebih banyak yang mana nih? Nah, udah kayak gitu aja dulu udah. Kita fair toh. Oh iya Pak, saya kemarin yang nggak bisa Corel, sekarang jadi bisa Corel. Sekarang saya nggak bisa dulu nggak bisa Photoshop, saya bisa Photoshop. Paham ya? Paham. Berarti layak nggak kamu Rio? Layak Pak. Oke, saya coba ya lihat secara 1 bulan atau mungkin 2 bulan. Oke Pak. Fair nggak aku? Fair. Cuman banyak orang yang menggerutu, cuman nggak berani ngomong. Akhirnya malah pilih cabut ya Mas. Ya aku nggak masalah, aku mending kayak gitu. Kalaupun aku jadi bos, loh kalau kamu nggak bisa merasa tidak di sini tidak sejahtera, di sini tidak layak menggaji kamu, ya kamu cabut toh, karena di perusahaan ini dengan tolak kerjamu itu mampunya sekian. Kalau perusahaan harus maksakan sekian, perusahaannya malah mungkin hancur bisa. Iya benar. Namanya aku bukan bayar akademisimu, tapi membayar egomu. Oh iya ya, dia pengennya gajinya sekian juta, padahal kemampuan perusahaan kalau semuanya digaji segitu ya. Fair aja ya, udah perusahaan nggak bisa gaji kamu sekian, ya udah kalau emang harus cabut ya cabut aja kan gitu. Kalau aku prinsipnya gitu kok. Jadi kalau kok kenapa mereka bisa bertahan Mas gitu dan sebagainya. Aku selalu suka sama orang-orang yang pernah mengeluh. Yang nggak pernah mengeluh? Iya, yang nggak pernah mengeluh. Okay. Karena berarti orang itu secara prinsip sebagai manusia dia paham mereka harus gimana di kantorku, di perusahaanku. Itu dulu aja. Kalau mengeluh otomatis kan itu orang belum melakukan mengeluh gitu. Jadi udah ya itu akan menjadi habit yang tidak baik terus. Tolong semuanya ini dicamkan. Lo asli lo. Aku ngomong Mas ke timku, misalnya belajar Photoshop ya. Waduh, nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa. Belajar enggak. Setiap yang dilakukan manusia kita bisa lakukan. Pasti ya Mas. Insya Allah pasti. Asal apa Mas? Kamu gini loh. YouTube udah ada, kamu tutorialnya di situ ada. Mau tanya apa deh di situ. Aku aja kemarin bagaimana cara ngasih background add post story. Ngeliatnya dari YouTube bro. 3 trik yang aku dapat caranya di story itu untuk bikin background dari add post story gitu. Oh ada Mas di YouTube. Aku pengen belajar. Yang itu kan repost itu kan? Iya repost tapi belakangnya ada background lagi dulu gitu loh. Yang itu dilubangin gitu Mas? Kalau enggak. Oh enggak tuh? Enggak. Oh alah. Dan itu ada 3 trik loh ternyata, gila kan? Wah. Aku pelajarin nanti. Gitu loh. Dan masih dipencet masih add post add post story apa bisa masuk ke yang kita add post story tadi. Oh. Gitu. Mas, aku mulai mau tanya ini sih Mas di akhir-akhir obrolan aku. Insight Instagram. Apa nih banyak orang yang nipu-nipu. Ya kan? Iya kan banyak selebgram. Wah, gini. Maksudnya dia followersnya banyak. Terus tapi ternyata maksudnya caranya engagementnya nggak bagus. Maksudnya caranya Ron melihat wah ini engagementnya oke nih atau gimana tuh dari apa aja Mas? Gini aja. Kenapa Ron masih harus ada di radio, di baliho, di flyer, kenapa ada tuh, di itu? Loh, tidak semua orang juga pakai Instagram kan kalian ngelihatnya secara objektif. Lagi-lagi objektif ya. Iya gitu. Tapi kalau balik lagi ke Instagram tadi gimana? Banyak selebgram. Mas Rio ngendorse katakanlah si X ini followersnya 20.000 padahal likes-nya dia cuma 50 misalnya. Nah itu maksudnya cara memilih orang-orang untuk yang di endorse ini gimana Mas buat teman-teman yang mungkin di sini punya bisnis pengen endorse Kak Rio atau pengen endorse siapa. Nah itu sebuah brand itu apa Mas kan, patokannya? Ketika orang ditanyain red card itu kan kita dikasih red card itu kan juga mintain insight-nya. Kayak aku beberapa kali ini bukan gimana ya, beberapa kali di kontrak sama agensi Jakarta kan semuanya mereka nanyain insightku. Begitu loh. Lo asli, makanya aku bisa baca insight gara-gara itu. Berarti kamu belajar beneran digital tuh gimana? Insight tuh isinya apa aja, reach-nya tuh seperti apa, 7 harinya seperti apa, 14 harinya seperti apa.
kita bikin konten yang seperti apa itu dari insight itu aja, udah dari engage dari insight itu aja kita pelajarin. Kamu punya 100 postingan, 1000 story, bisa dilihat tuh 7 hari itu yang paling kenceng, yang viewernya banyak tuh yang mana, dengan kategori berapa, jamnya jam berapa, kan bisa belajar dari insight semua. Sekolah Mas itu atau belajar dari apa Mas? Ini tadi loh, ketika punya tim yang mau belajar akhirnya kita ngulik juga kan, gitu loh. Gitu. Gini, Bro. Setiap sebab pasti ada akibat. Setiap diciptakan yang kayak gini pasti ada suatu hal yang mereka, kenapa sih harus ada insight investor yang setipis ini? Oh, daily use bisa dipoket kan kayak gitu aku. Jadi sekritis itu kita harusnya gitu. Kenapa sih orang harus pakai bikin mineral? Sponsor. Tadi ya, jadi brand lokal kalau ada yang mineral bisa sponsori kita di sini setiap bulan butuhnya cuman 4 dus. 4 dus cukup. Cukup asli. Nanti tayangnya per minggu lah. Per minggu gitu. Itu. Jadi ini sampai dibikin yang kecil gini mini. Kenapa? Kan kita harus pelajarin gitu. Objektif juga loh. Berarti pengen orang yang simpel-simpel. Mas, yang dengan genggaman tangan Pak. Kalau Le Mineral punya kata-kata ada manis-manisnya. Kalau Ron apa Mas yang udah nyiptain kayak gitu belum Mas? Manis-manisnya itu gimana sih? Kan Le Mineral iklannya kan ngomongnya tagline-nya kayak ada manis-manisnya. Oh, gitu. Itu yang keinget di kepalaku sih Mas kalau lihat gitu ya. Aku belum sih, belum. Misalnya Sprite aku no bokis. Nah, langsung yang inget itu. Memang tidak duanya kan. Nah, kayak gitu-gitu loh Mas. Band fantasy sih. Kalau kita band fantasy, kita kan punya tagline namanya industri band fantasy. Ya, sampai per hari ini pun band fantasy buat kita tuh adalah band fantasy gitu loh. Halo gitu kan, tetap harus ada halo. Band fantasy sih. Jadi kayak band fantasy itu adalah ya ini industri ini akan menjadi fantasi kita. Jadi kita ya nggak saklek banget, kita enjoy, kita bisa menjadi fantasi kita berkarya. Itu aja udah. Tagline-nya kita dari dilahirkan itu, industri band fantasy. Industri Bayan Fantasy. Oh, industri Bayan Fantasy. Bayan Fantasy. Berarti Mas Rio nggak kalau aku jujur belum tahu sih Mas, maksudnya tagline-nya Ron ternyata itu gitu. Berarti dari lahir tuh, dari 2000 kita awal berdiri kita udah punya tagline industri Bayan Fantasy. Terus apa Mas? Aku penasaran lagi ini sih Mas. Caranya Mas Rio, ini sorry ya Mas agak lompat. Ya santai. Ke keluarga lagi boleh ya Mas? Oke, keluarga. Jadi aku itu sih Mas, kagum caranya Mas Rio setiap Jumat atau nggak tahu setiap apa, tapi Mas Rio ngomong ngajak anak-anak untuk nyekar Mas. Aku termasuk pribadi yang diajarin bapak itu, tapi sekarang kayak jarang nyekar orang gitu Mas. Maksudnya, luntur ya? Luntur Mas. Maksudnya kenapa Mas Rio ngajarin itu ke anak-anak gitu Mas? Sampai per hari ini aku pun setiap Jumat tuh pasti masih pagi tuh pasti ke makam almarhum leluhur, mamaku dan leluhurku, nenek moyang, buyut gitu. Lebih mendoakan satu, budaya itu nggak boleh hilang di keluargaku. Budaya nyekar itu tadi Mas. Budaya nyekar itu nggak boleh hilang, dan anakku harus paham bahasanya kamu punya leluhur dulunya. Dan kamu harus wajib untuk mendoakan dia, meskipun itu eyangmu. Ketika kamu bisa kirim suatu hal yang baik untuk mereka akan lebih dingin di sananya kan gitu. Jadi kultur sih kalau itu, budaya-budaya yang memang adatnya di tempatku gitu. Bahkan di meja makan pun sampai sekarang kalau Riva Rafa tuh makan selesai sendoknya masih ngelupak ke atas gitu, aku masih duduk di situ. Gitu. Sampai ditanyain ngapain Pak masih di sini? Lah itu sendokmu belum ditutup. Gitu. Gila, berarti kamu sangat memperhatikan hal-hal kecil kebudayaan ya Mas di keluarga ya? Iya, minimal itu fundamentalnya anakku besok kalau di generasinya akan lebih instan lagi, dia akan punya sesuatu yang namanya attitude. Gitu loh. Karena itu yang paling penting ya Mas. Iya. Melewati dunianya Riva nanti. Gini loh, mau VR besok seperti apa dunia digitalnya, kita tetap akan ada yang namanya kehidupan sosial yang dimana saling membantu. Serawung kan? Itu iya, saling membantu. Lu juga nggak bisa dong nguburin diri lu sendiri gitu kan. Iya. Lu nggak bisa ngebakar diri lu sendiri ketika lu nggak ada kan gitu. Kan gitu. Tapi ketika lu menjadi orang yang baik gitu, minimal orang itu akan menyimpan kamu jadi orang sesuatu yang baik. Simpelnya gini,
digitalnya membuat kita tidak bisa serawung gitu. Oh enggak, salah. Kenapa ada WhatsApp group? Kenapa ada auto respon react yang ada di story itu? Iya. Simpelnya gini, kita nggak pernah ketemu nih. Dan mungkin aku di Amerika, di Los Angeles, Times Square lah ya, anak Times Square gitu kan. Aku kenal sama kamu gitu loh, Fir. Ketika kamu selalu aku react itu salah satu hal, kamu pasti ingat aku terus nggak? Ingat. Ya, itu sosial kan sebenarnya. Nah, aku sampai ngeriak-ngeriak cewek-cewek gitu loh Mas, semua itu biar ingat juga. Enggak bercanda Mas. Enggak, itu buat bagian promo single nih bisa jadi kan. Iya. Gitu kan. Oh iya dong. Bener ya cara promo single gitu ya? Oh iya dong. Oke lah habis inilah. Iya. Jadi gitu. Poinnya situ kalau balik lagi ke anak tadi emang membuat mereka juga menjadi orang yang beradab gitu loh. Punya beradab tau kan. Mas dia pamit sampai sekarang masih cium tangan gitu masih harus gitu loh. Assalamualaikum. Loh, sampai masuk rumah sampai temenku baru kenal kemarin aja dia terheran-heran. Nih bukan aku self center enggak apa-apa Mas, aku pengen terheran-heran gitu. Kok anaknya sopan-sopan ya? Nah gitu. Sopan Mas, sumpah anak-anak Mas itu ketemu orang tuh bener-bener yang langsung cium tangan gini. Apa dicium pipiku enggak bercanda Mas. Gitu. Jadi ya aku pengen loh, bahkan sampai per hari ini aku dengan orang tuanya teman-temanku yang udah dewasa aja aku masih cium tangan, Bro. Sampai per hari ini loh. Teman-temanku deket ya. Iya. Mungkin aku ketemu bapakmu akan masih cium tangan kok. Karena aku bukan temennya papamu, aku temennya Firman Aldi Dwi Kidirian Drian gitu loh. Aku menghargai meskipun sorry nih, bismillah nih ya Pak Istar ya, secara ekonomi dilolain nanti aku tuh lebih dari Pak Istar gitu. Itu yang jadi merusak SDM tuh. Kadang orang selalu lebih secara power syndrome gitu, hilang attitude. Nah itu yang aku nggak mau dari anak-anakku. Sekaya apapun mereka nanti harus ya Mas. Jangan ngomongin sekaya apapun. Atau apa Mas? Sehebat apapun mereka. Kalau sekaya kan tolak ukurnya cuma finansial. Iya. Tapi kalau sehebat apapun mereka punya prestasi, tapi kalau attitude-nya masih ada, itu yang namanya esensi dari kehidupan. Mas, tapi momen terharu yang Mas Rio ingat kayak aku ternyata sukses nih di anak-anakku. Ada dong Mas, pasti kayak gitu-gitu Mas. Kayak ya aku jujur bangga Mas, maksudnya ada temennya Mas Rio yang sampai heran. Walaupun itu apa sih yang diheranin, sebenarnya kan emang manusia harus, seorang anak tuh ya harus kayak, karena dia nggak di circle yang kayak gitu. Oh, lagi-lagi itu ya Mas. Oh iya gitu. Bener. Dia di circle kehidupan orang-orang yang bukan orang yang kayak gitu dari kecilnya gitu. Kalau momen harunya Mas yang Mas Rio ingat kayak gila anakku. Alhamdulillah aku bisa. Ya aku bersyukur, pasti bersyukur. Cuman lebih bisa manajemen rasa bersyukurku untuk menjadi orang yang lebih lagi. Jadi ketika aku bersyukur, aku nggak mau kejebak di bersyukur tok. Karena kalau bersyukur terus sih nanti aku tuh kayak, aduh nggak bisa ngelatih anakku lebih fasih lagi. Melakukan hal-hal yang lebih lagi gitu loh. Kalau bersyukur, ya alhamdulillah ya anakku ternyata oke, masih punya attitude dibanding yang lain. Cuman aku nggak mau kejebak di situ, Bro. Iya. Cuman kalau bersyukur harus dong tiap hari ya kita harus bersyukur. Cuman kalau jangan sampai kita terjebak kayak, loh anakku udah kayak gini gitu. Jangan, jadi kayak kamu tuh kayak seolah kamu membuat rem dirimu sendiri bahasanya anakmu udah yang terbaik. Harusnya padahal harus masih banyak. Iya, benar. Apa peribahasa, tuntutlah ilmu setinggi mungkin di negeri Cina ya. Nah itu kan sampai Cina bro aku. Belum sampai Cina soalnya. Baru di mana Mas? Balong. Balong pasar gede. Itu jadi saya lagi kalau aku bilang kita menjadi SDM tuh harus berguna untuk orang banyak, terus menjadi orang yang terbaik. Menjadi orang baik. Iya. Gitu, terus lakukan yang terbaik, jangan merasa yang terbaik. Gitu loh. Iya. Bener-bener Mas, aku setuju itu. Lebih melihat sesuatu objektif. Gitu. Harus itu ya Mas, maksudnya jangan cuman melihat apa ya yang tadi kayak cuman wah Mas Rio pakai apa nih, tapi melihat secara menyeluruh Mas Rio itu orangnya gimana. Dan kamu harus secara prinsip tuh harus kuat bahasanya kita pasti setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Gitu loh. Jadi jangan menyerah pada suatu hal yang membuat kamu terpuruk gitu-gitu. Mas terakhir nih Mas. Yo.
arti istri buat Mas Rio apa? Wah, gila, gokil. Maksudnya, Dewa sih, dewa buat aku, dewi banget. aku percaya banget ya Mas bahwa kesuksesan seseorang tuh pasti ada wanita gitu yang entah ibunya atau istrinya, dan Mas Rio ke ibu juga sangat berbakti, ke istri juga. Menurutku ya Mas, aku sebagai orang luar kayak melihat masih yang gila. Ya apa ya Mas, aku melihat Kapal goals gitu ya. aku melihatnya gitu. Maksudnya maaf ya Mas, walaupun hidup harus wang sinawang apa mungkin orang-orang ada yang ngomong gitu, tapi aku melihat Mas Rio, aku secara pribadi merasanya kayak kok bisa ya masih mesra gitu di umur pernikahan ya, mungkin masih baru tapi kan menurutku itu oke gitu loh Mas. Ya. Dewa sih buat aku ya. Jadi kayak Sedewa apa Mas? malaikat ding. Malaikat. Kalau dewa aku hari ini berarti merayakannya. Oh dewa ulang tahun ya? Bukan dong. Oh dewa Mas. Ini kan nyepi. Oh iya. Oh hari ini Dewa. nyepi. Selamat hari nyepi buat yang merayakan. Gimana Mas? Jadi hari ini harus diedit dan harus sayang sekarang ya. Malaikat dah gitu aja deh. Malaikat, kamu kayak gimana sih? Malaikat tuh lebih dari segalanya. Tapi Mas Rio nikah udah tajir melintir apa masih ngerangkak Mas? Merangkak, masih berkembang. Loh, bahkan sampai sekarang pun tuh aku pilotok deh bahasanya kalau kita ngobrolin boleh, Mas. itu tuh dia bisa jadi kayak manajerku juga. Aku bahasa Inggris gak fasih-fasih banget, bro. Juga suka tanya ke dia, ini apa sih, gimana maksudnya gitu. Artinya ini tuh seperti apa gitu. Maksud dari perkataan ini tuh apa gitu. Jadi dia telah lulusan psikolog juga kan. Jadi melihat sesuatu hal Cantik tuh. banget ya Mas. Aku kemarin waktu motoin, gila, cakep banget. Jadi thank you. Apa tuh namanya, ngelihat sesuatu hal tuh dalam gitu loh dia. Oh ini tuh maksudnya kayak gini gitu. Jadi aku masih sampai per hari ini juga belajar dari istriku gitu. Dan bahkan ada hal yang aku belajar untuk bisa memahami orang itu dari dia gitu loh. Misalnya Mas, apa ya, yang melihat paling karakter orang gitu loh. Ini nanti kalau kayak gini tuh pasti ujungnya kayak gini. Psikologinya pasti kayak gini. Ujungnya nanti ke sini. Pernah ngeyel sama istri terus akhirnya beneran kejadian gitu. Misalnya ada beberapa hal ketika mengambil keputusan gitu. Gitu. Cuman ya itu yang namanya esensi ya. Jadi proses di mana kita nggak selalu beruntung gitu. Iya. Ternyata kalau kita selami itu proses kita untuk bisa paham. Bahwa mencapai suatu kefahaman harus melewati ketidakpahaman tadi. Gitu. Jadi melalui proses-proses yang memang kita harus melalui hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi kita. Gitu. Jadi mencoba untuk selalu nothing tulus, mencoba untuk selalu bersyukur, mencoba untuk selalu tidak mengeluh, itu aja sih kalau aku bilang. Sampai 2022 ini itu adalah pelajaran untuk kehidupanku adalah bagaimana cara bersyukur dengan benar, itu aja sih. Itu. Kalau dikejar tuh nggak ada habisnya, apalagi finansial atau uang gitu nggak ada habisnya. Memang kita bertanggung jawab. Kalau aku secara prinsip pengen kaya karena pengen bisa berfungsi untuk orang banyak. Kalau kita punya materi yang lebih kan bisa berbuat baik lebih banyak juga Mas ya. Nah, per hari ini kalau aku punya uang katakanlah sekian berapa gitu, yang mungkin orang secara kacamatanya itu gede gitu. Aku pun bingung bro mau ngapain. Kan gitu. Gitu aja. Jadi ya kalau aku prinsipnya adalah bisa membantu orang aja deh gitu. Bener sih Mas Rio ini sosok. Aku tuh dulu kan denger nama Mas Rio itu dari kakak-kakak selalu ya Mas, dari SD itu. Belum kenal gitu. Aku ngobrol sama Mas Rio aja waktu aku SMA atau awal kuliah gitu loh, mulai ngobrol. Mas Aldi itu menceritakan Mas Rio itu sosok yang dermawan, enggak apa ya Mas? Istilah Jawa itu nyanyoh gitu. Nyanyoh. Kok bisa ya dia bisa ngomong gitu ya? Enggak mungkin denger secara ilmu kali ya. Secara materi juga. Secara materi. Enggak, mungkin kalau aku bilang itu bukan use for name ya. Iya. Ternyata nama tuh ada artinya, ada filosofinya. Filosofinya namaku Kus Darmawan itu kan papaku ku antar sendiri jadi dermawan. Ku antar sendiri. Nah, Kus Darmawan tuh ku antar sendiri jadi dermawan gitu. Gitu. Kus Darmawan. Tapi itu jadi malah jadi apa ya? Kayak aku kayak punya beban besar gitu loh, bro. Jadi kayak kabupaten jeneng atau gimana Mas? Bukan kabupaten jeneng, beban besar tuh berarti aku harus gue mau melakukan sesuatu hal tuh berpikirnya selalu panjang gitu akhirnya. Harus ini melukai orang enggak ya? Bahkan kemarin aku marah. Bagus dong Mas berarti. Oh ya, aku marah sama orang aja kemarin, akhirnya aku telepon dan aku minta maaf loh.
Selang 5 menit atau 10 menit gitu. Aku sorry ya tadi aku marah. Sorry aku tadi bicara kotor sama kamu bilang gitu. Ya namanya orang kan harus ada sesuatu yang belajar terus kan. Ya aku pengen jadi orang baik. Cuman kalau di kacamata orang masih ada yang ngomong belum baik, ya aku masih belajar gitu. Jangan merasa yang terbaik tadi loh Mas. Iya nggak? Gitu. Itu tak. Tapi secara prinsip kalau itu dijadikan bisnis itu baik banget, asli. Jadi kita jadi kayak melakukan suatu hal yang baru terus gitu. Oh gila sekarang kontennya TikTok dulu Reels itu cuma 15 detik, bisa 30 detik, sekarang bisa 1 menit kan gitu. Gitu. Oh ya Reels sekarang bisa 1 menit ya Mas? Ya terus kita bisa ngomongin kayak kita udah ngerasa terbaik gitu ya kontennya gitu. Ternyata dikasih gini juga bagus ya ngeliat punyanya ini. Ternyata kan masih banyak hal yang memang belum kita pelajarin. Efek-efeknya bagus banget sih. Ini efek transisinya kok keren-keren sih. Nah kan jadi kayak gitu kan. Wih, gitu. Tapi kalau kita ngerasa yang terbaik kan ya udah cukup gitu. Kita udah kayak yang paling well duk kalau bahasa sekarang well duk ya, bukan well good ya. well duk. Gitu. Mas Rio, thank you loh ini Mas. Ya sama-sama. Mas, aku tanya singkat aja. Ya oke. 2024 bakal jadi politisi nggak? No. Kecuali yang ngajak Mas Gibran ya. Oke. Siapa tahu. Ini rencana Gestalk mau sama Mas Gibran dalam waktu dekat Mas. Udah ngirim undangan juga kemarin. Mungkin kalau Mas Gibran mau nonton tak potongin yang ini. Boleh. Mas Gibran aku mau. Kalau yang ngajak Pak Ganjar mau juga Mas. Pak Ganjar. Aku ngefans Mas. Aku pribadi tuh lihat Pak Ganjar karena aku sosoknya bukan kenal banget sama Mas Gibran enggak karena aku bukan paham ya Mas Gibran. Aku bukan baik-baikin ya kamu ya Mas ya, jenengan ya Mas itu. Jadi memang duduk di atas kursi aja nggak maunya lesehan sama aku di bawah gitu-gitu. Wah itu attitude bener ya Mas. Iya, aku masih melihat dia tuh kayak gitu masih. Lembah mana? Bisa. Ya itu tadi aku pengen nyari bisa punya attitude gitu loh. Itu sih. Wih, kayak gitu. Ini bukan baik-baikin Pak Wali Kota kita ya, Mas Wali kita bukan. Karena memang beliau baik sama aku juga. Bahkan kalau ada apa-apa tuh suka ngabarin gitu-gitu masih. Baik. Bukan karena kita pengen ini ya. Enggak. Cari muka bukan loh Mas. Bukan biar datang di podcast ini. Memang wajib datang Mas ini podcastnya tuh. Kita ngejar 1 juta subscriber Mas. Oke, amin. Viewer. Mas, gitu. Ini semoga obrolan-obrolan kita ini bisa bermanfaat buat orang. Yang pasti buat teman-teman kalau pengen bisnis, lihat sesuatu dari kacamata yang lebih besar, dari kacamata yang lebih objektif. Terus kamu harus mulai melihat sesuatu dengan jeli dan semua itu pasti ada proses. Jangan menyerah begitu aja, nikmatin prosesnya. Jangan mintanya instan. Nanti ada kayak yang lagi ngehit sekarang ya, pengennya instan, kaya, tapi ternyata gitu kan. Jadi nikmatin prosesnya. Jangan menyerah, lakukan yang terbaik tadi seperti aku bilang, jangan merasa yang terbaik, lakukan terus saja. Kalau gagal ulang lagi. Kalau ada pertanyaan, Mas kayaknya aku nggak pakemnya di industri ini atau di bisnis ini, coba dicari lagi. Ketika kamu kurang jeli melihatnya, target marketnya belum tepat dan sebagainya, maybe kayak gitu. Atau permasalahannya ada di dirimu sendiri, membuat pilihan yang memang target marketnya adalah Nero tadi, mengkerucut. Yes. Itu tadi. Dan kita kalau aku berada di kota Solo gitu. Jadi kotanya kecil dan orang-orangnya masih berkembang semua, jadi pola pikirnya tuh wave-nya tuh terlalu tinggi ombaknya gitu. Jadi tentukan dari sekarang. Tentukan dari teman-teman mau memilih bisnis seperti apa. Oke Mas Rio, ini sebagai penutupan yang bagus sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton ngopi-ngopi. Jangan lupa nonton MU. Salah ya. Jangan lupa pencet loncengnya. Itu dia. Pencet tombol subscribe-nya karena yang nonton kebanyakan yang nggak subscribe nih. Sampai 90%. Ya. Tolonglah biar channelnya ini jalan terus nih. Iya, gitu dong. Jadi kalau kata anak gua tuh yang nomor 2 tuh lagi jadi ngevlog gitu, enjoy video. Mas, thank you banget ini Mas Rio. Pokoknya semoga next time bisa datang lagi ngobrolin yang lebih terspesifik, mungkin ada isu apa. Boleh ya Mas ya kalau pas longgar. Pasti. Thank you banget ya Mas ya. Pasti. Oke, thank you ya. Pasti kita akan datang lagi di episode season continue. Berarti itu continue aja kita ya. Continue. Nanti sampai jumpa di episode Mas Rio yang berikutnya. Yes, kita bakal ngomongin ngulik tentang bisnis banget ya.
Boleh dong. Nanti tim kita datang ke Ron, boleh ya Mas ya? Gini aja kita bikin podcastnya di sana nanti. Boleh dong. Makanya ini yang season 2 tuh pengen datengin. Kita liatin bagaimana prosesnya membuat bisnis dari awalnya. Oke. Gitu. Thank you loh Mas. Jadi jangan lupa subscribe ya, nyalain loncengnya karena bakalan ada konten-kontennya yang bakalan lebih menarik lagi. Oke. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Sampai jumpa di episode ngopi-ngopi berikutnya. Saya Firman Raffiandi dan saya Porto Rio atau Rio Tampan. Oke. Kami berdua pamit undur diri. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 yo.